topiknya tetap ya, MUI menolak 1.000 orang Gaza datang ke Indonesia. Sampai dibully sama orang-orang Israel ya. Hari ini masuk ke Jerusalem Post kalau nggak salah itu. Pak Paul, orang-orang Palestina itu nggak akan mau jadi warga negara Konoha. Mereka kalau mau jadi warga negara Eropa lebih suka atau Australia gitu. Nggak bakalan mau tinggal di sini. Sama kayak itu siapa itu yang dari mana, dari India, dari Myanmar itu apa? Rohingya gitu. Nggak bakalan mau mereka di sini. Udah jelas nggak bakalan mau gitu. Jadi MUI nggak usah terlalu kegeeran lah gitu ya. Mereka nggak akan mau ke sini. Pasti nanti maunya ke negara-negara Eropa maupun Australia gitu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat mana orang yang punya sedikit rasa kemanusiaan terhadap sesama dan orang yang memang senangnya ngompor-ngomporin orang supaya perang, supaya nggak stabil, supaya memusnahkan Israel terus atas dasar apa? Atas dasar perintah yang ada dalam kitabnya gitu ya. Nah itu, jadi di sini kita bisa melihat di mana rasa kemanusiaan itu ada. Apakah di lembaga ini? Apakah di pemikirannya Prabowo? Saya yakin Prabowo juga tahu orang-orang Hamas gak akan mau tinggal di sini gitu. Satu waktu akan pergi. Nah, Siapa mau bicara dulu, boleh silakan ya. Yang mau bicara dulu ya. Handphone saya panas soalnya. Pak Omong Toba udah masuk belum ya, Omong Toba ya? Pak Teddy ada masuk belum, Pak Teddy yang lain ya? Pak Andi. Yang mau bicara dulu boleh ya, yang tentang. Tapi topiknya tetap ya, MUI menolak 1.000 orang Gaza datang ke Indonesia. Sampai dibully sama orang-orang Israel ya. Hari ini masuk ke Jerusalem Post kalau nggak salah itu. Soal Prabowo ke Timur Tengah, Pak Pol? Oh, kan sudah. Oh, itu kan ini yang suruh ini kan bicara, bukan Prabowo-nya yang pergi kemana, Retno yang disuruh berangkat. Suruh bicara sama otoritas Palestina. Ya, tapi Prabowo-nya ke Timur Tengah. Kunjungan beberapa negara. Ke Turki, Dokter Ikon. Ke Turki, bukan ke Timur Tengah. Kalau ke Timur Tengah nggak tahu kemarin nggak izin sama saya apa izin. Iya, nanti ke Yordan, 5 negara di Timur Tengah. Bahrain. Iya, itu ke Turki kan si Prabowo. Ke Yordan. Ada cerita apa? Pak Edison ada cerita, ada dengar apa itu yang ke Yordan? Saya nggak dengar itu ke Yordan ke. Nih, Ompong Toba udah masuk. Ompong Toba udah masuk. Jadikan kaos dong. Coba jadikan kaos dulu. Di koran di sini cuma berita berangkat. Itu Ikon di koran di sini ditertawain Pak Prabowo untuk menampung 1.000 orang Palestina. Orang sini banyak bilang Indonesia verukte katanya, verukteland katanya gitu. Apa ya verukte apa? Gereji apa HW? Crazy gila. Bukan Veruk itu bukan gereji gila, apa? Gila, betul. Gila. Orang gila. Masa? Memasakkan negaranya begitu banyak, nampung apa? Rakyat. Omong Toba silakan jadi host di yang lainnya. Ya, Bung Toba udah mic-nya. Iya, tes suara, Pak. Coba. Yo, merdu. Tes suara merdu ya. Iya, ini memang
ada dua sebenarnya berita yang agak sedikit bertentangan. Ya, menurut saya ya. Di satu sisi itu ada fatwa jihad untuk membela Palestina yang diserukan kepada seluruh ulama di seluruh dunia ya gitu ya. Baik itu yang Sunni maupun Syiah. Nah, itu yang pertama. Tapi satu negara itu menolak, yaitu justru negara yang paling kuat di Timur Tengah secara militer, yaitu siapa? Mesir. Mesir menolak, Pak. Menolak ini fatwa ini. Terus kemudian yang kedua, ya kita lihat Presiden Prabowo itu berjanji menerima 1.000 orang. Tetapi saya perhatikan betul-betul statement beliau itu, saya ulang-ulang gitu ya, yang di TV sebelum dia berangkat ke Timur Tengah untuk bertemu dengan pimpinan-pimpinan negara-negara Arab, dan saya lihat hari ini ada fotonya dengan Erdogan ya. Dia mengatakan bahwa menampung yang cedera, yang luka, yang sakit untuk sementara. Nah, kemudian nanti ya sesudah itu ya mereka bisa kembali ke Gaza gitu. Nah, jadi di sini saya melihat ada apa ya? Ada semacam ketulusan dari Pak Prabowo ini, artinya rasa kemanusiaannya ada. Jadi banyak framing-framing selama ini terhadap beliau kan ya seputar kejadian Mei 98 dan lain-lain. Nah, tapi saya lihat dia untuk soal kemanusiaan, saya lihat dia punya ketulusan ya, terlepas dari apa namanya, dari apa politik di balik ini kita belum tahu. Tetapi yang jelas dia mau menolong, dan itu juga tidak untuk ditempatkan di Konoha. Tapi nanti kalau mereka sudah sembuh, sudah sehat, boleh kembali ke Gaza. Itu ininya beliau. Nanti kita akan atur bagaimana pengembaliannya gitu ya. Kalau perlu dikirim tim atau apalah ya dari Departemen Luar Negeri untuk mengembalikan kalau mereka sudah dalam kondisi yang sehat. Dan kemudian juga ya, kalau ngelihat rekonstruksi Gaza, itu butuh waktu sampai, saya kira paling cepat 5 tahun, itu pun belum semua selesai. Bisa puluhan tahun itu. Nah, sampai nanti kondisi memungkinkan mereka kembali, itu akan dikembalikan. Jadi bukan buat untuk tinggal di Konoha, atau jadi warga negara Konoha, ya enggak juga sebenarnya gitu. Nah, kemudian kesulitannya begini. Ini juga jadi sesuatu hal yang dilematis di Timur Tengah. Amerika, negara-negara Eropa, bahkan negara-negara Arab yang kaya seperti Saudi, ya, kemudian juga Qatar, kemudian juga Uni Emirat Arab, tidak mau mengucurkan dananya untuk rekonstruksi Gaza selama Hamas yang masih berkuasa di situ. Mereka mau membangun Gaza kembali dengan syarat Gaza sudah steril. Karena bagi negara-negara Arab juga, Hamas ini nanti akan dianggap merusak apa? Merusak stabilitas politik regional di Timur Tengah. Itu yang tidak diinginkan oleh negara-negara Arab ini. Jadi kalau misalkan Hamas tidak meletakkan senjata dan pergi dari Gaza, yang jelas pasti rekonstruksi atau pembangunan Gaza kembali tidak akan terjadi. Karena sudah dari pelajaran yang didapatkan oleh negara-negara Eropa dan Amerika, itu melihat semua uang itu puluhan tahun jatuh ke tangan teroris Palestina. Mau itu Hamas, mau itu Jihad Islam, mau itu Brigade Al-Qassam, dan semuanya lah, semua kelompok-kelompok teror yang ada di Gaza maupun di tepi barat. Jadi dari situasi yang seperti ini, apalagi mereka bisa menyusup sampai menggunakan tangannya UNRWA, tangannya lembaga-lembaga PBB gitu ya. Bahkan bisa membiayai demonstrasi-demonstrasi yang ada di Amerika gitu ya. Walaupun itu lewat Qatar, tapi mereka bisa merancang seperti itu. Ya untung aja Israel dipimpin oleh Netanyahu yang istilahnya kalau orang di Medan itu bilang muka tembok gitu istilahnya gitu, yang tambeng gitu, nggak peduli gitu. Pokoknya kalau waktu itu Netanyahu terlalu lunak mengikuti apa yang dimauin oleh PBB, udah musnah Israel sekarang, sudah nggak ada gitu.
Nah, itu yang pertama ya. Jadi yang harus diingat, mereka bukan mau jadi warga negara Indonesia. Dan saya yakin, Pak Paul, orang-orang Palestina itu nggak akan mau jadi warga negara Konoha. Mereka kalau mau jadi warga negara Eropa lebih suka atau Australia gitu. Nggak bakalan mau tinggal di sini. Sama kayak itu siapa itu yang dari mana, dari India, dari Myanmar itu apa? Rohingya gitu. Nggak bakalan mau mereka di sini. Udah jelas nggak bakalan mau gitu. Jadi MUI nggak usah terlalu kegeeran lah gitu ya. Mereka nggak akan mau ke sini. Pasti nanti maunya ke negara-negara Eropa maupun Australia gitu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat mana orang yang punya sedikit rasa kemanusiaan terhadap sesama dan orang yang memang senangnya ngompor-ngomporin orang supaya perang, supaya nggak stabil, supaya memusnahkan Israel terus atas dasar apa? Atas dasar perintah yang ada dalam kitabnya gitu ya. Nah itu, jadi di sini kita bisa melihat di mana rasa kemanusiaan itu ada. Apakah di lembaga ini? Apakah di pemikirannya Prabowo? Saya yakin Prabowo juga tahu orang-orang Hamas gak akan mau tinggal di sini gitu. Satu waktu akan pergi. Nah, bagi bagi Trump maupun Israel, ya mereka juga kan memberikan keleluasaan. Siapa yang mau pindah silahkan, siapa yang mau bertahan silahkan bertahan. Tetapi Hamas tidak boleh ada di Gaza. Itu aja. Dan Hamas harus meletakkan senjata. Hamas adalah organisasi teror. Bukan angkatan bersenjata suatu negara, tapi teroris. Itu yang harus diingat. Nah, itu yang pertama ya. Jadi, kalau misalkan mereka mau tinggal di sini, saya kira nggak mungkin gitu. Tapi ya jangan juga misalnya kalau ditampung di sini jangan juga ditaruh di mana ya, jangan ditaruh di Toba loh, atau di Toba, di Bali, atau di Ambon, atau di Manado, jangan. Kenapa? Pasti akan terjadi konflik. Konflik pasti akan terjadi. Atau bahkan nanti bisa terjadi pemberontakan di daerah gitu. Apalagi orang-orang Hamas ini kan kita tahu nih teroris semua ini kan gitu. Kalau misalkan pindah di sini. Nah, kemudian yang berikut ya kita cuma bisa menunggu. Gimana nih iPad-nya? Mau mati lagi. Kamu pasangkan gini aja di host itu kan? Ya udah. Tes suara? Tes suara? Udah saya lihat. Jadi tadi ada yang bocor kayaknya. Nah, jadi yang sekarang ini yang perlu diperhatikan, kalau di Konoha mungkin urusan Gaza, urusan ini udah jadi prioritas kedua ya. Saya lihat kemana-mana saya pergi, orang bicara soal perang tarif ini semua, perang dagang ini semua. Jadi soal Gaza ini sepertinya jadi prioritas yang kedua gitu. Dan kalau dipikir-pikir, kalau ini pun dijadikan topik pemberitaan, nggak ada untungnya juga buat orang-orang di Konoha Indonesia ini. Apakah Anda bicara soal Gaza, Anda akan lebih kaya atau masuk surga? Enggak juga, kan gitu kan. Jadi sudah mulai ada yang sadar, tapi kelompok-kelompok radikal teror ini selalu mengkompor-kompori orang gitu. Ya, supaya perang terus di Timur Tengah gitu. Padahal yang herannya dia nggak ada dirugikan gitu ya. Pihaknya di sini tuh di Indonesia ini nggak ada yang dirugikan kok kan gitu kan. Tapi kenapa benci banget sama Israel? Nah, itulah pengaruh apa? Pengaruh ajaran antisemitisme itu. Ajaran yang kalau bisa memusnahkan Yahudi dan orang kafir itu. Nah, itulah yang penyebabnya, bukan yang lain-lain, bukan masalah kemerdekaan, bukan, nggak ada. Itu cuman modus palsu supaya apa? Supaya bisa memusnahkan bangsa Yahudi ataupun menghancurkan negara Israel. Ya, karena Israel adalah benteng terakhir peradaban manusia. Begitu Pak Andi kira-kira. Silakan Pak Andi dilanjutkan. Saya itu aja sementara ini.